Marilah kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik praremaja. Hari ini firman Tuhan yang ditetapkan untuk khotbah praremaja tertulis dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Adik-adik praremaja boleh membuka Alkitabnya dan Amang Pendeta membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan dikatakan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, begini firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkanmu, dan pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Adik-adik praremaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia mendambakan kesehatan tubuhnya, kesehatan jasmaninya. Kesehatan itu merupakan kebutuhan dasar bagi kita. Setiap kita ini ingin sehat, apalagi dalam situasi pandemik virus yang kita hadapi saat ini. Orang-orang yang terbaring di rumah sakit saat ini pengennya mereka cepat sembuh, cepat sehat, supaya mereka cepat pulang dari rumah sakit. Dan kita juga yang sehat sampai saat ini, supaya kita berharap tubuh kita ini sehat-sehat, tidak terjaring oleh sakit penyakit oleh COVID-19 ini. Karena itu memang manusia itu membutuhkan kesehatan. Kalau kita sakit, kita tidak akan bisa bekerja. Adik-adik praremaja tidak akan bisa belajar dengan fokus. Adik-adik pernah pasti sakit. Bagaimana kalau adik-adik sakit?
Tentunya adik-adik akan bermalas-malas tidur dan tidak akan bisa mengerjakan pekerjaan ataupun sekolah, mengerjakan PR-nya. Dan kalau orang sakit, dia pasti langsung pergi berobat atau ke dokter. Dia akan minum obat dengan tujuan supaya dia cepat pulih, cepat sembuh dari penyakitnya. Tak terkecuali semua manusia di dunia ini pasti pernah sakit. Demikian halnya dengan Hizkia. Hizkia adalah seorang raja yang kuat, yang bijaksana, tetapi dia mengalami sebuah penyakit. Tak disangka seorang raja yang lengkap semuanya dalam istananya, tetapi dia mengalami penyakit. Semua manusia akan sakit, tak terkecuali raja, rakyat biasa, pejabat pasti akan mengalami penyakit. Jadi jangan dipikir yang mengalami penyakit itu hanya rakyat biasa, tetapi raja sekalipun akan pernah mengalami penyakit. Ketika Raja Hizkia mengalami penyakit dan dia sakit, pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Dan datanglah Nabi Yesaya mengatakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati. Bahwa dia divonis akan mati. Bayangkan adik-adik praremaja, jika seorang dokter misalnya mengatakan kepada seorang yang mengalami sakit, Pak, Bu, umur Bapak sekarang hanya tinggal 1 bulan lagi. Ibu akan meninggal, dan sampaikanlah pesan kepada anak-anakmu. Pasti hatinya akan luluh, hatinya akan sedih, dia akan menangis, dia akan merasakan kepedihan dalam hatinya. Dan demikian juga Hizkia. Ketika pesan yang dibawa oleh Nabi Yesaya itu kepada dia, supaya Hizkia menyampaikan pesan kepada keluarganya bahwa dia tidak akan lama lagi akan meninggal. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian dia menangis dan sangat menangis. Artinya doa yang disampaikan Hizkia ini kepada Tuhan, selama dia hidup, dia adalah raja yang setia kepada Tuhan. Dia raja yang selalu berbuat baik di hadapan Tuhan. Dan di saat Hizkia menyampaikan itu kepada Tuhan, jawaban dari doa Hizkia ini, Tuhan mendengar, mengabulkan permintaan dari Hizkia. Dan Tuhan menyampaikan pesannya melalui Nabi Yesaya. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapak leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Adik-adik praremaja, apakah
doa yang disampaikan Hizkia ini doanya yang benar atau orangnya yang benar. Tetapi pribadi Hizkia yang benar. Dengan kesungguhan hati dia, dengan derayan air mata, dia meminta kepada Tuhan supaya dia sembuh. Dan Tuhan mengabulkan apa permintaan dari Hizkia itu. Dan pesan yang dibawa oleh Yesaya kepada Hizkia, dan dia akan sembuh. Adik-adik para remaja, bahwa firman ini mengingatkan kepada kita, sebesar apapun yang kita alami, baik itu penyakit, hal yang pertama yang boleh kita sampaikan kepada Tuhan, mari kita mendoakan diri kita ini kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang berbuat dari apa yang kita doakan itu, sehingga Tuhan menambahkan umur kepada Hizkia. Ini sungguh sangat luar biasa sekali di dalam kehidupan Raja Hizkia. Bukan hanya penyakitnya sembuh, tetapi Tuhan menambahkan umur kepada dia. 15 tahun diperpanjang usia dari Raja Hizkia. Itu yang pertama yang boleh kita lihat. Yang kedua, dengan apa Tuhan menyembuhkan Hizkia. Ini hal yang sederhana Tuhan katakan kepada Yesaya dan kepada Hizkia, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Media yang dipakai oleh Tuhan menyembuhkan Hizkia itu dengan kue ara dan menaruh ke bara dari Hizkia, dan itu akan menyembuhkan dia. Ini sangat luar biasa. Firman ini ingin mengatakan kepada kita bahwasanya apa yang Tuhan ciptakan di dunia ini, baik itu tumbuh-tumbuhan, itu bisa menjadi sebuah media Tuhan pakai dalam penyembuhan kepada seseorang yang mengalami penyakit. Tetapi ingat adik-adik, apakah hanya dengan kue ara itu Hizkia sembuh? Oh tidak. Tetapi dia percaya dan dia melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan, sehingga kue ara itu diambil dan ditaruhkan kepada barahnya. Artinya dia mendengarkan, dia melakukan. Jadi kita juga, kalaupun ada dokter di dunia ini, kalau kita tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan dokter, dan kita tidak percaya kepada dokter, itu tidak akan sembuh. Kalau masa pandemik ini ada yang disebut dengan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, social distancing, baru menjaga jarak. Ya, itu harus kita patuhi, kita harus tunduk, kita harus melakukan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari virus COVID. Dan Hizkia juga, dia mau melakukan. Dia bukan berarti ambillah kue ara itu, taruhlah ke baramu. Kalau dia nggak melakukan itu, tidak akan sembuh. Tetapi dia tunduk, dia melakukannya, dan dia mendengarkan apa yang disampaikannya kepada dia. Dan
Hizkia memang ada sedikit kekurang percayaan dia ketika dia mengatakan kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Dan inilah jawabannya. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Dan sampai ayat yang berikutnya. Artinya kita harus percaya, kalaupun tidak ada tanda yang ditunjukkan oleh Tuhan, tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu selalu bekerja, selalu berkarya kepada setiap orang yang sungguh-sungguh meminta kesembuhan dari Dia. Bukan berarti kita mengabaikan kesehatan, mengabaikan dokter, tetapi kita harus percaya bahwa para medis, para dokter itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi kita harus mendoakan dokter, mendoakan yang diberikan oleh dokter itu kepada kita, obat-obat, supaya itu menjadi kesembuhan bagi kita. Sebab itu, adik-adik praremaja, kalau hari ini Allah mengabulkan doa dari Hizkia, doa orang beriman, bahwa apapun yang kita pergumulkan saat ini, apa yang kita hadapi saat ini, kita hanya menyampaikan dalam doa kita kepada Tuhan, supaya doa apa yang kita sampaikan itu kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban dari apa yang kita sampaikan itu. Tetapi ingat, dengan menjaga kesehatan kita, menjaga protokol yang disampaikan oleh pemerintah kita. Jangan lantas adik-adik praremaja, aku memang sudah berdoa, padahal dia nggak pakai masker. Nggak bisa seperti itu. Kita berdoa dan kita harus patuh kepada yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, sehingga kita akan sehat jauh dari virus COVID ini. Oleh karena itu, adik-adik praremaja, senantiasalah berdoa kepada Tuhan, karena doa itu sangat berguna sekali bagi hidup orang percaya. Sebab berdoa itu adalah nafas kita, komunikasi kita kepada Tuhan, sehingga kita selalu berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan menguatkan iman kami, supaya kami semakin kuat menghadapi pergumulan, menghadapi yang terjadi dalam kehidupan kami, sebagaimana Hizkia yang mengalami penyakit, tetapi dia menyampaikan apa yang dia rasakan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengabulkan permintaan doa yang dia sampaikan itu. Tuntunlah kami selalu Tuhan untuk selalu menyampaikan doa-doa kami kepada Tuhan. Apalagi Tuhan, pada saat ini kami menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa menyertai kami semua, menjauhkan kami dari virus ini, menjauhkan kami dari penyakit, supaya kami tetap sehat-sehat, boleh belajar, boleh bekerja, baik di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.